Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NPM 2018 21500 514. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membedah buku yang berjudul Hubungan Masyarakat, suatu studi komunikologis yang disusun oleh Profesor Ona Ujana Effendi MA. Di dalam buku ini terdapat 6 bab. Nah, mari kita bahas. Bab pertama itu membahas tentang perkembangan hubungan masyarakat dari masa ke masa. Ada pula gejala-gejala hubungan masyarakat. Terdapat perbedaan mengenai sejak kapan dimulainya praktek humas. Namun yang sama pendapatnya adalah bahwa humas merupakan bagian integral dari pemerintahan dan gejala-gejala yang kemudian menjadi unsur-unsur penting bagi konsep humas diakui sudah ada sejak manusia ada. Gejala-gejala tersebut adalah hubungannya antara seseorang dengan orang lain, hasrat seseorang untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain, upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dan sebagainya. Nah, yang secara kodraniah, seseorang tidak dapat atau tidak mampu hidup sendiri. Ia akan mencari orang lain untuk dijadikan teman hidup dalam rangka memenuhi dorongan hatinya yang secara naluriah terdiri dari atas tiga kegiatan. Yang pertama itu gejala karena naluri perjuangan hidup. Yang kedua gejala karena naluri mempertahankan diri. Yang ketiga ada gejala karena naluri melanjutkan keturunan. Nah, mengapa hubungan masyarakat diperlukan? Masyarakat dalam perkembangannya menyebabkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya semakin longgar keakrabannya. Longgarnya keakraban itu disebabkan oleh timbulnya nilai-nilai baru dalam masyarakat sebagai akibat perubahan politik dan kemajuan teknologi. Untuk menciptakan dan membina suasana yang harmonis antara masyarakat, maka dibutuhkan kegiatan public relation atau hubungan masyarakat. Nah, di bab 2 ini membahas tentang dimensi-dimensi hubungan masyarakat. Sasaran kegiatan humas sebagai terjemahan public relation adalah selain publik di luar organisasi, juga para orang-orang di dalamnya. Hubungan dengan publik dilakukan dengan komunikasi yang meliputi berbagai jenis dan teknik untuk dipilih salah satu. Mana yang paling efektif? Humas mempunyai dua pengertian. Biasa dikenal dengan teknik komunikasi dengan metode komunikasi. Nah, bab 3 ini membahas tentang hubungan masyarakat sebagai objek studi ilmu komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini adalah komunikasi manusia atau human communication, yakni komunikasi antara seseorang dengan orang lain, jadi hanya antar manusia. Bab 4 membahas tentang konseptualisasi hubungan masyarakat. Seseorang yang karena tingkat pendidikannya dianggap memadai, lalu diangkat sebagai kepala hubungan masyarakat atau kehumasan, sering merasa bingung apa yang harus dilakukan, dari mana mulainya. Tugas pekerjaan seorang kahumas pelik dan luas. Karena itu, ia harus mempunyai konsep dan harus selalu berpikir konseptual dalam arti kata metodologis, sistematis, dan logis agar dalam operasionalisasinya mencapai tujuan dan sasaran. Nah, yang kelima, bab 5 itu membahas tentang operasionalisasi hubungan masyarakat, mulai dari presiden sampai bupati atau wali kota pun apabila muncul di forum untuk mengucapkan pidato sering melakukan dengan membaca naskah. Suatu pidato disusun oleh kahumas untuk dibacakan atasannya. Tidak hanya merupakan paparan informatif yang berisi keterangan atau penjelasan, tetapi persuasif.
Nah, bab terakhir dalam buku ini membahas tentang etika, etiket, dan protokol dalam kegiatan hubungan masyarakat. Ditinjau dari sudut ilmu komunikasi, seorang kahumas adalah komunikator organisasional. Kahumas bergiat melayani publik sebagai wakil organisasi tempat ia kerja. Tujuan dilakukannya kode etik tersebut adalah agar para anggota organisasi bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Nah, buku ini disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan agar bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa yang menekuni ilmu hubungan masyarakat di fakultas atau jurusan ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi. Yang kedua, bermanfaat bagi kepala hubungan masyarakat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkecimpung dalam komunikasi dan informasi. Yang ketiga, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya terlibat dalam persaingan merebut opini publik. Yang terakhir, ini sangat bermanfaat bagi para pegawai negeri atau swasta yang dalam mengemban tugasnya dengan tertuju kepada masyarakat dan demi masyarakat. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.